Halo sahabat semester pendek, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman tidak bosan. Pada video kali ini saya mau membahas terkait latihan soal untuk tes PPK dan PPPS pada pemilu 2024 nanti seri kedua. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan latihan soal seri 1 yang terdiri dari 50 soal. Bagi teman-teman yang belum sempat melihat bisa mengunjungi channel saya. Di situ ada video latihan soal PPK dan PPS seri 1 atau ada di pojok kanan atas. Pada seri 1 itu sekitar 50 soal dan seri kedua ini saya mau membahas sekitar 50 soal lagi. Jadi pada seri 1 kemarin banyak komentar terkait jawaban yang masih kurang tepat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semester pendek yang sudah memberikan koreksi. Karena di sini saya masih tahap belajar untuk menjawab soal-soal kepemiluan. Jadi saya mengucapkan maaf bila masih ada jawaban yang masih kurang tepat. Semoga kita bisa sama-sama saling mengkoreksi, saling belajar terkait kepemiluan. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai PPK atau PPPS, mungkin sebaiknya juga saya menyarankan untuk melihat video saya terkait honor PPK dan PPPS nanti supaya teman-teman bisa mendapat informasi nanti honornya berapa yang teman-teman terima jika lolos saat mendaftar PPK dan PPPS. Pada video seri kedua ini atau video terakhir saya akan memberikan link latihan soal secara online sekitar 100 soal nanti. Jadi latihan soal nanti gabungan soal seri ke-1 dan seri kedua, dan juga file PDF-nya nanti akan saya coba upload. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca di link deskripsinya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke latihan soalnya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa latihan soalnya kita menggunakan Socrative Student. Teman-teman bisa langsung masuk ke link Socrative Student atau bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Setelah masuk ke Socrative Student, tampilannya kurang lebih seperti ini. Silakan masukkan room name-nya. Seperti biasa, room name-nya pendek. Join. Lalu enter your name, masukkan nama. Ini bebas, silahkan masukkan namanya teman-teman. Umpama saya semester pendek. Klik down. Di sini sudah tampil soal sekitar 50 ya teman-teman. Jadi ayo kita coba mengisi bareng-bareng. Jika masih ada yang salah silahkan teman-teman komentar di kolom komentar. Oke, langsung saja ke pembahasan nomor 1. Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ini yang E pasti salah. Ini tinggal urutannya yang benar. KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK yang akan dibuka pendaftarannya, sudah dibuka teman-teman, yang akan habis masa pendaftarannya PPS ya, PPK dan PPS, KPPS, lalu PPLN luar negeri dan KPP luar negeri. Berarti yang B teman-teman. Oke, submit. Oke, benar. Lanjut pertanyaan nomor 2. Berikut yang bukan ya teman. Bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu.
Ini ya menghasilkan pemerintah yang legitimasi rakyat mewujudkan ini. Teman-teman coba jawab yang D. Oke, submit. Oke, benar. Lanjut nomor 3. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU diselesaikan paling lama, yaitu 4 bulan. Submit. Oke, benar. Lanjut 4. Jumlah kursi anggota DPD setiap provinsi, yaitu 4. Oke, benar. Lanjut. Jumlah kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi, yaitu 20-50. Yang A. Submit. Oke, lanjut nomor 6. Jumlah kursi DPRD provinsi paling sedikit dan paling banyak, yaitu 35-100. E. Submit. Oke, benar. Lanjut nomor 7. Jumlah kursi setiap daerah DPRD kabupaten kota paling banyak paling sedikit 3 dan 12. C. Submit. Oke, lanjut nomor 8. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi paling sedikit dan paling banyak, yaitu 412 DPRD. Submit. Oke, lanjut. Jumlah kursi daerah pemilihan anggota DPR paling banyak paling sedikit, yaitu 310. Submit. Oke, benar. Nomor 10. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 bulan. Submit. Oke, lanjut. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal, yaitu C, 5.000. Submit. Oke, lanjut. Nomor 12. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD ditetapkan KPU paling lambat 20 bulan. Oke, 13. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A, benar. B, C, paling rendah SMA atau derajat, benar. Mendukung minimal, betul. Mendapat dukungan minimal, betul. E, semua benar teman-teman. Lanjut. 14. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali berstatus badan hukum, undang-undang, memiliki pengurusan. C, menyertakan sekurang 30% jumlah keterwakilan perempuan, kecuali, ya, itu yang salah, yang E. Oke, lanjut. Benar. 15.
Jumlah keterwakilan perempuan dalam partai sekurang-kurangnya yaitu di 30% di tingkat pusat. Submit. Oke, benar. Lanjut. 16. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat sebelum hari pemungutan suara, yaitu 22 bulan. Lanjut. 17. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Pengawasnya ini masih tipe teman-teman, sekarang harusnya sudah bernama Bawaslu ya, bukan Panwaslu. Bawaslu Kabupaten Kota. Awas teman-teman, ini bukan pelaksana ya, pengawasan. Submit. Oke, lanjut. 18. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem berdistrik berwakil banyak Oke, 19. Pemilu anggota DPR provinsi kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Oke, lanjut. Nomor 20. Pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini yang benar, kecuali ini benar, ragu-ragu, benar, 20. Berarti kita jawab B, teman-teman. Peserta pemilu anggota DPR adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Oke, benar. Lanjut. 21. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli dibentuk oleh yaitu PPS. Oke, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dibentuk oleh PPS. Karena urutannya PPK, PPS, dan KPPS. Jadi KPPS dibentuk satu tingkat di atasnya, yaitu PPS. Submit. Oke, betul. Lanjut. 23. Panitia pemungutan suara PPS dibentuk oleh kabupaten kota. Jadi PPK dan PPPS dipilih oleh KPU kabupaten kota. 24. PPK dibentuk oleh tadi teman-teman sama. PPK PPS itu dibentuk oleh KPU kabupaten kota. Lanjut. 25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu tentang pemilu anggota DPR DPRD. Oke, lanjut. 26. Tim seleksi yang menetapkan calon anggota KPU akan diajukan kepada DPR berjumlah 11. Oke, lanjut. 27. Tim seleksi untuk anggota KPU dibentuk oleh Presiden. Oke, lanjut. 28. Untuk mendaftar anggota KPU berpendidikan paling rendah SLTA KPU. Kalau Bawaslu S1. Submit. Oke, 29. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota, penyusunan dan penetapan pedoman tampil dilaksanakan secara dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan DPR ya, pemerintah ya, DKPP ya, Bawaslu.
betul semua. Oke, nomor 30. Dalam melaksanakan tugas, KPU Provinsi Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno. Keputusan keputusan akhir ditentukan di rapat pleno. 31. Berikut adalah syarat-syarat menjadi anggota PPK, yaitu 25 betul, paling rendah betul, domisili sesuai wilayah kerja betul semua. Lanjut 32. Anggota KPP luar negeri paling sedikit dan paling banyak C37, minimal 3. Lanjut 33. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilihan merupakan tugas dari KPPS. Oke, 34. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap merupakan kewenangan dari PPS. Submit. Oke, benar. 35. PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Kota asal atas usul bersama kepala desa betul, PPK betul semua. A dan B. Petugas pemutaran data pemilih diangkat oleh PPS. Oke. 37. Pengawas pemilu lapangan dibentuk oleh berarti yang kecamatan, pengawas Panwaslu. Oke, 38. Lembaga pengawas pemilu tingkat provinsi, Bawaslu provinsi. Ini mudah. Lanjut 39. Pelanggaran kode ditangani oleh DKPP C. Submit. 40. Apabila terjadi hal Bawaslu tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan pengawas tahap sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Sekjen. 41. Apabila tidak menjalankan tugas itu KPU setingkat di atasnya. Oke, 42. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang, tahapan penyelenggara pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris KPU. 43. DKPP bersidang untuk melakukan dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud penyelenggara pemilu? KPU, Bawaslu, dan partai politik. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berarti D. Oke, benar. 44. Tugas dari KPP meliputi di bawah ini. Pilih jawaban yang paling tepat. Menerima pengaduan benar. Penyelidikan menetapkan benar berarti yang E. Oke, lanjut 45. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP. Apa kepanjangan dari DKPP? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Biasanya disebut malaikat.
yang bisa mencabut status KPU dan Bawaslu. Oke. 46. Berapa jumlah anggota pengawas lapangan di setiap desa atau nama lain atau kelurahan? C. Paling sedikit 1, paling banyak 5. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? Masa tanda kamar benar, memberikan iya, betul. Berarti mengubah hasil penghitungan suara. Berarti yang E. Oke. Lanjut 48. Berikut ada tugas wewenang Panwaslu, panitia pengawas pemilu kabupaten kota, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 15 2000, kecuali menyelesaikan atau mengandung unsur pidana, mengawasi pelaksanaan tahapan. Ini berarti kecuali E. Oke. 49. Panwaslu provinsi kabupaten kecamatan pokoknya bersifat. Ini ada revisi teman-teman. Untuk Panwaslu sekarang sudah menjadi Bawaslu provinsi dan kabupaten kota, itu sekarang sudah satker. Hanya ini yang ad hoc. Ini masih ad hoc. Jadi kita ambil jawaban yang B, maksudnya ini ad hoc. 50. Bawaslu provinsi Panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu setiap tahun. Laporan pelanggaran sampai paling sedikit memuatnya hal berikut, kecuali nama, ya, pihak terkait benar, orang yang benar, saksi kunci, waktu dan tempat. Oke, submit, benar, lanjut, maka nilainya 50 teman-teman, karena kita tadi menjawab benar semua. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan soal tes PPK dan PPPS seri kedua. Dan tadi saya lihat ada beberapa soal memang yang masih belum update, antara lain yang paling banyak yaitu terkait penamaan Bawaslu masih menggunakan nama Panwaslu, dan sekarang Bawaslu juga sudah ad hoc sampai tingkat kabupaten kota. Jadi tidak sempurna memang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mendaftar sebagai PPK dan PPPS. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang masih kurang tepat, monggo teman-teman berkomentar di komentar di video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video menarik kita selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba tes ini secara online dan juga bisa mendownload video PDF-nya, nanti akan saya kasih di deskripsi. Oke teman-teman, selamat malam.